Tulisan Profesor Mahbubani tentang Genius of Jokowi menjadi trending topik beberapa minggu-minggu terakhir. Dan menurut klaim dari profesor tersebut, yaitu setelah dibaca oleh pembaca di seluruh dunia, tidak ada satupun yang membantah tulisan dari Profesor Mahbubani tersebut. Tetapi di sini, ya yang protes pertama kali yaitu Rocky Gerung lah. Bahkan Rocky Gerung terkesan kaget setelah Profesor Mahbubani menyebut Presiden Joko Widodo adalah seorang sosok yang jenius. Nah, dalam berita ini, Profesor Mahbubani mengungkapkan artikelnya yang memuji Presiden Joko Widodo sebagai sosok yang jenius menjadi trending topik selama berminggu-minggu. Dan Profesor Mahbubani pun menyampaikan, sampai hari ini pun tidak ada orang yang menentang klaimnya tersebut mengenai Jokowi adalah seorang yang jenius. Bahkan Profesor Mahbubani pun tidak terpikirkan kalau tulisannya tersebut tentang klaim bahwa sosok Presiden Joko Widodo adalah sosok yang jenius bisa trending selama berminggu-minggu dan dibaca oleh pembaca di seluruh dunia. Ya, memang karena Presiden Joko Widodo adalah sosok yang sangat menarik perhatian dunia saat ini. Ya, tetapi kemungkinan ketika Rocky Gerung mendengar tentang berita ini, kemungkinan ya akan terkejut lagi karena klaim dari profesor tersebut tidak ada yang membantah, bahkan sudah dibaca oleh pembaca di seluruh dunia. Tetapi pembacanya ya cenderung mengiyakan pernyataan dari Profesor Profesor Mahbubani tersebut. Kita seharusnya bangga loh mempunyai presiden seperti Joko Widodo. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Genius of Jokowi dibaca di seluruh dunia. Kishore Mahbubani tak ada yang menentangnya. Profesor Singapura Kishore Mahbubani mengungkapkan artikelnya yang memuji Presiden Joko Widodo sebagai sosok jenius menjadi trending topik selama berminggu-minggu di Project Syndicate. Peneliti di Asia Research Institute National University of Singapore itu pun menyampaikan tidak ada yang menentang klaimnya mengenai Jokowi itu. Tidak pernah terpikirkan itu akan menjadi trending topik selama berminggu-minggu di Project Syndicate. Itu dibaca oleh semua orang di dunia, tidak hanya Indonesia, dan tidak ada orang yang menentang klaim saya bahwa Presiden Jokowi adalah pemimpin yang paling efektif yang dipilih secara demokratis di dunia sekarang ini, ujar Kishore Mahbubani dalam kuliah umum Golkar Institute yang disiarkan melalui YouTube pada Rabu 27 Oktober 2021. Kishore Mahbubani menyadari apa yang disampaikannya mengenai Jokowi adalah klaim yang kuat, namun hingga saat ini belum ada orang yang membantahnya. Menurutnya, hal itu seharusnya membuat rakyat Indonesia bangga akan kepemimpinan Jokowi. Saya tahu itu klaim yang sangat kuat, tapi belum ada yang menentangnya. Dan itu menunjukkan bahwa Indonesia saat ini terberkati dengan kepemimpinan yang luar biasa, di mana kalian seharusnya bangga, dan di saat yang bersamaan kalian harus menyadari itu dan tidak menyepelekannya, tutur dia. Ketika Anda melihat banyak negara di dunia yang kesulitan, misalnya AS kesulitan, Brasil kesulitan, tapi Indonesia sangat terberkati. Dan lebih tepatnya kenapa Indonesia sangat terberkati dengan kepemimpinan yang baik saat ini. Indonesia memiliki kesempatan luar biasa untuk mengambil alih tuan rumah G20 tahun depan, sambung Kishore Mahbubani. Kishore mengatakan, bahkan kepemimpinan luar biasa Jokowi, Indonesia memiliki kesempatan menjadi tuan rumah konferensi tingkat tinggi G20. Dia pun meyakini Indonesia yang memiliki budaya musyawarah dan mufakat bisa membawa event internasional itu ke tingkat yang lebih tinggi. Saya percaya, jika ada satu negara yang bisa membawa G20 ke tingkat yang lebih tinggi, Indonesia adalah salah satunya. Ada dua alasan. G20 selama ini telah salah kelola dan salah penanganan. Indonesia mempunyai budaya musyawarah dan mufakat, dan itu yang sangat dibutuhkan G20 sekarang. Jika Indonesia bisa menyebarkan budaya musyawarah dan mufakat, itu akan mengubah dunia. Tidak hanya Indonesia, paparnya. Dewan Penasihat Golkar Institute itu juga memuji sikap bijaksana Jokowi dalam menghadapi perseteruan antara Amerika Serikat dan Cina. Menurutnya, pesan Jokowi agar seluruh dunia, termasuk AS dan Cina, bekerja sama mengatasi isu global adalah sikap yang bijaksana. Kata-kata yang sangat bijaksana inilah yang dibutuhkan dunia. Dunia perlu melihat AS dan Cina bekerja sama untuk menyelesaikan isu besar global, termasuk climate change and COVID-19, kata Kishore Mahbubani.
Kishore Mahbubani juga menilai keputusan Jokowi untuk tidak kerap bepergian ke luar negeri dan tidak menghadiri event internasional di tahun pertamanya sangat bijaksana. Menurut dia, fokus pada isu domestik adalah hal yang benar untuk dilakukan. Saya rasa itu sangat bijaksana baginya untuk fokus pada pembangunan domestik atau pembangunan infrastruktur di Indonesia, mengurangi kemiskinan di Indonesia, mereformasi hukum ketenagakerjaan di Indonesia. Saya pikir itu hal yang benar dilakukan di tahun pertamanya. Tapi sekarang dia sudah di tahun keduanya dan memiliki domestic record yang kuat di posisi yang bagus sekarang di konferensi tingkat tinggi seperti G20, tutur mantan sekretaris tetap di Kementerian Luar Negeri Singapura itu. Lebih lanjut, Kishore Mahbubani juga mengaku senang artikelnya mengenai Jokowi menjadi perdebatan di Indonesia. Hal itu menurutnya menunjukkan bahwa demokrasi di Indonesia sangat hidup. Saya senang Anda memention kalau artikel saya viral di Indonesia karena orang setuju dan tidak setuju dengan artikel itu. Itu menunjukkan bahwa Indonesia memiliki demokrasi yang sangat hidup. Anda memiliki beragam pemikiran, beragam pandangan. Saya tidak melihat ketidaksepakatan sebagai hal yang buruk. Saya melihat itu sebagai hal yang baik, ungkap dia. Diketahui akademisi Rocky Gerung menanggapi soal adanya seorang analis atau profesor asal Singapura bernama Kishore Mahbubani yang memuji Presiden Joko Widodo dengan sebutan jenius. Melihat adanya pihak yang mengucapkan kata tersebut ke Jokowi, Rocky Gerung langsung merasa tidak terima. Menurutnya, Profesor Kishore Mahbubani seharusnya terlebih dahulu membuat penelitian agar apa yang diucapkannya memang sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan. Hal tersebut disampaikan Rocky Gerung secara langsung di kanal YouTube pribadinya yang diunggah pada Kamis 7 Oktober 2021 yang lalu. Jadi harusnya si profesor ini bikin research, tapi saya baca dia cuma wawancara doang gitu ke presiden atau bahkan email-emailan. Ya pastilah presiden menunjukkan kejeniusannya itu, ucapnya. Rocky Gerung masih tak menyangka seorang profesor asal Singapura ada yang mengucapkan kalimat tersebut. Seharusnya sang profesor dari National University of Singapore itu melakukan penelitian dengan perbandingan dari beberapa negara. Terlebih, menurut Rocky Gerung, hampir seluruh analis dunia, terutama yang ada di Australia dan Amerika Serikat, telah menganggap Presiden Joko Widodo gagal untuk memimpin Indonesia. Jadi tiba-tiba ada seorang yang mengatakan, oh berhasil, dan secara sugestif memberi pujian kepada Presiden Joko Widodo kala itu. Kita sebagai rakyat yang justru malu. Mengapa ada profesor yang seolah-olah kayak buzzer doang? Nih, profesor di luar negeri, kan gak masuk akal, ujar Rocky Gerung. Rocky Gerung tidak melarang adanya pihak yang ingin memuji Presiden Joko Widodo, tetapi seharusnya melontarkan pujian yang biasa saja dan tidak termasuk ke dalam kategori berlebihan. Kishore Mahbubani bahkan dikatakan oleh Rocky Gerung sebagai seorang profesor yang memiliki otak kecil karena tidak melakukan penelitian secara mendalam. Jenius dalam demokrasi, tapi meninggalkan keterbelahan bangsa. Apa itu jenius melihat bangsa yang sudah terbelah? Jadi ini profesor yang otak kecil, guru besar dengan otak kecil juga paparnya. Ketika Rocky Gerung ditanya oleh seorang jurnalis senior, Hersubeno Arif, soal berhasilnya Jokowi merangkul Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno untuk masuk ke kabinetnya, dia meyakini adanya suatu alasan khusus di baliknya. Mantan dosen Universitas Indonesia itu justru melihat upaya itu bukan sebagai mencegah perpecahan negara, tetapi lebih kepada tidak adanya lagi orang-orang penting yang mau mengontrol kinerja Jokowi. Jokowi jenius karena menghalangi orang untuk mengkritik dia tuh. Jadi, saya bacanya orang ini profesor digaji sebetulnya. Semacam lembaga survei dari luar yang digaji oleh istana untuk mempromosikan berita baik, ujar Rocky Gerung. Mengapa? Karena nggak ada lagi berita baik dari dalam negeri. Karena itu mesti gaji orang dari luar negeri untuk memberitahu ada berita baik. Yaitu Presiden Jokowi jenius itu, sambungnya. Sebelumnya Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mendapat pujian setinggi langit dari mantan diplomat Singapura Kishore Mahbubani. Salah satu profesor di National University of Singapore itu menilai bahwa Jokowi sebenarnya merupakan seorang pemimpin yang jenius. Seharusnya dengan kejeniusan yang dimiliki, Presiden Jokowi banyak negara lain yang cemburu dengan Indonesia. Jokowi dinilainya sebagai pemimpin yang telah berhasil menuntaskan perpecahan politik dan juga kesenjangan sosial di Indonesia.